Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan para hadirin jamaah, Bapak-bapak, insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bertolakul ilmi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita buka kajian kita ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah kita semua diberikan banyak umur fitaatillah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang saleh-salehah, serta segala hajat dunia maupun di akhirat semuanya dimudahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyyatin salihah. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa khususan ila musannif fi hadzal kitab Syekh Muhammad Syekh Salim bin Hadrami. Thumma ila hadratina syarih hadzal kitab Syekh Imam Syekh Muhammad Nawawi من جامع المحتمين وسنتسنى وصنف في هذا الكتاب وجميع المحبين وسنة أشعارنا وحاشنا وجميع مشايخنا خصوصا مشايخ محمد الحكي وشيخنا أبو الحسن وشيخنا أبو عثمان وزوجي وبنيتي وصول فوري وثم إلى حاتم المجيزي وصلنا وشاهد بن محمد وأحد الرسول والسماح وسلك أحمد الفضل في الله تعالى فإن كان مشايخ الأرض ومغاربنا يبني أباها خصوصا عند سلطان الأولياء سيد الشيخ القاضي الجيلاني رضي الله عنه، شيخ الشاذلي وشيخ عبد الشبابي وشيخ القاسم الجنيدي شيخ الشيخ البدري وسلطان الحسن البصري وسيد محمد العدوي الملك الحسن. ثم إلى حضرتنا يا الله جدي سيد عبد الرحمن بن شعبان وعلى العلم والمشاهد الله يغفر للحاضر والحاضر المسجد زمان المزار. وإلى حضرتنا الله جميع الرسالة الأعجاء حسن المدينة التي رسول الحديثي إنا وسهبنا ثم حضرتنا جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا وشيخنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق الواجبات علينا شيء لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Faslun alladzi yalzamu lil mayyit. Sekarang kita bahas tentang mayit. Jadi fasal yang menjelaskan atau hal-hal yang berhubungan dengan mayat. Alladzi yalzamu lil mayyiti al muslimi walau qariqan, walaupun mayitnya itu mayit tenggelam, ghairil muhrimi, yang mayitnya itu tidak dalam keadaan ihram, dimasukin dengan haji atau umrah itu. Jadi ini mayit yang meninggal dunia, mayit Islam yang meninggal dunia, walaupun mayitnya itu tenggelam, yang penting mayit judulnya. Tapi pembahasan ini tidak memasukkan mayit-mayit yang satu dalam keadaan ihram, dalam keadaan ihram haji meninggal dunia, sedang barang jumroh di Mina, injek meninggal, ini nggak masuk ke bab ini. Kalau mereka dikubur ya dengan pakaian ihramnya.
Terus orang yang mati syahid, seperti orang yang meninggal para pejuang-pejuang di Palestina, Qassam ya, itu orang mati syahid. Itu fi mahalli muharabatil kufar, dalam di tempat peperangan dengan orang-orang kafir. Jadi orang yang mati syahid ini nggak dimasukkan dalam bab ini karena penanganannya yang berbeda, dibiarkan, nggak usah disolati, nggak usah dimandikan. Syahid, kan darahnya itu nanti akan jadi saksi. Walau sobiyan, walaupun dia masih kecil, au fasikon, atau dia orang yang fasik, au muhditsan hadatan akbar, walaupun dia meninggalnya itu, walaupun dia itu orang fasik, kemudian ketika jihad ikut perang mati, tetap karena dia walaupun dia fasik tapi matinya dalam keadaan memerangi orang kafir, maka ya syahid. Au muhditsan, walaupun dia hadas, dia habis berhubungan dengan istrinya kemudian berangkat perang sebelum mandi besar, tetap tidak boleh dimandikan. Wa ghairi sitti fi ba'di ahwalihi, dan selain juga bayi keguguran, bayi keluar. Apa yang wajib bagi mayat tadi? Arba'u khisalin, ada 4 perkara yang wajib dilakukan orang yang masih hidup pada orang yang meninggal. Ahaduha, yang pertama ghusluhu. Yang pertama, mayat itu harus dimandikan. Jenazah itu harus dimandikan. Kalau seumpama lagi Covid kayak kemarin, mau dimandikan aja pada takut semua, maka bagaimana? Au badalahu, atau penggantinya mandi. Kalau orang habis besar mau mandi itu berarti di tayamumi, bukan dimandikan debu, tidak, tapi tayamum, diusap muka dan kedua tangannya. Tayamum. Kamalau hari gobina, sebagaimana jenazah yang terbakar. Dia terkepung di rumahnya kebakaran, apinya besar sekali. Akhirnya tubuhnya gosong semua. Ini kalau dimandikan, ini tubuhnya hancur Pak, pada merotoli karena kena kebakaran. Ini bagaimana Pak, dimandikan enggak ini? Ini enggak usah, cukup ditayamum, gitu ya. Cukup ditayamum. Wa kana bi'aitu law ghusila taharra. Kalau sekira dimandikan maka taharra. Taharra itu ya rusak, tubuhnya itu rusak, maka enggak usah dimandikan. Wa kama law yujadu illa ajnabi fil mar'ah aw ajnabiyatan fil rajul, ya yuqiman mayyit fihi bihail. Atau ada jenazah laki-laki tapi yang di tempat itu tidak ada orang sama sekali yang menemukan perempuan, maka bagaimana? Ya perempuan itu yang wajib mentayamuminya. Jenazahnya ditayamumi sama si perempuan, tapi tetap tangannya perempuan tadi memakai penggalan sarung tangan untuk mentayamumi mayat laki-laki tadi yang dia temukan. Di sana nggak ada laki-laki sama sekali, maka ya perempuan itu yang kewajiban untuk mentayamum sebagai ganti dari mandi, ya. Atau mayatnya perempuan, di situ nggak ada sama sekali orang, hanya dia seorang lelaki, maka bagaimana? Ya dia yang mentayamum, nggak usah dimandikan, ditayamum saja. Na'am as-saghiru alladhi lam yablugh hadda syahwati bi ghuslihi lam yablugh hadda syahwati yughsiluhu ar-rijalu wan nisa. Memang kalau perempuan itu ditayamumi oleh laki-laki, kalau mayat laki-laki ditayamumi oleh perempuan. Akan tetapi kalau jenazahnya itu perempuan tapi masih kecil,
masih 5 tahun, masih 4 tahun, itu kan perempuan yang belum nyampe haddus syahwah, belum sampai pada umur disenangi oleh orang, gitu. Haddus syahwah itu ya sekira 7 tahunan itu, 6 tahun, 7 tahun itu sudah masuk ke haddus syahwah, sudah pantas untuk disenangi. Gitu. Kalau masih 4 tahun, 3 tahun itu kan masih kecil, belum pantas untuk disenangi. Maka dia boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan karena masih kecil. Wa mithluhu al-khuntsal kabir, begitu juga al-khuntsah. Khuntsah itu seseorang yang memiliki 2 alat kelamin. Ini enggak jelas laki-laki ataupun perempuannya. Maka boleh dimandikan laki-laki, juga boleh dimandikan perempuan. Itu sama. Intinya mayit itu harus dimandikan. Kalau tidak dimandikan berarti ditayam. Atau gitu. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, wasaniha wa takfinuhu aibata waslihi au badalahu. Yang kedua yaitu mengkafani mayit ba'da waslihi, setelah memandikan mayit, atau mengkafaninya setelah mentayamuminya. Kalau kasusnya kayak tadi, jenazahnya perempuan, nggak ada yang orang sama sekali, hanya satu-satunya laki tadi, maka setelah ditayamumi dengan memakai sarung tangan, langsung kemudian perempuan tadi dikafani, gitu ya, dipakaikan kafan. Wasalisuha, yang ketiga, obadalahu atau penggantinya. Ini adanya apa? Kain. Adanya kain. Kalau kain nggak ada, adanya daun. Yes, daun yang dipakai ya karena memang nggak ada sama sekali. Kain itulah yang dipakai untuk menutupi auratnya. Wasalisuha, untuk menutupi seluruh tubuhnya kalau jenazahnya perempuan, kecuali muka. Wasalisuha, yang ketiga, mayat itu haknya pertama dimandikan, yang kedua dikafani. Setelah dimandikan, mayat dimandikan dulu, kemudian setelah dimandikan dikafani, setelah dikafani kemudian disolati. As-sholatu alaihi ba'dal ghusli wujuban, yaitu menyolatinya setelah mayatnya itu dimandikan. Li'annahu al-manqulu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Maka disolati. Setelah dikafani disolati. Jika susah disolati, contohnya kan waqa'a fi hufratin, mayatnya itu seseorang itu jatuh ke sebuah lubang. Wa ta'adzara ikhrajuhu, dan susah sekali dikeluarkan. Wa ta'adzara ikhrajuhu wa tahruhu, susah dikeluarkan juga tidak bisa disucikan. Bingung ini gimana? Ya maka ya lam yusolli alaihi, maka tidak usah disolati. Wa ba'da ta'fini wa ba'da takfini, dan setelah mengkafani mayit, nadban bal tukrahu as-sholatu alaihi, bahkan makruh menyolatinya. Qabla takfini, makruh menyolati mayit sebelum mayit itu dikafani. Mayit sudah dimandikan, langsung kita sholati, sah. Mayit sudah dimandikan, belum dikafani, langsung kita sholati, sholat kita pada mayit tadi, menyolatinya itu hukumnya sah tapi makruh. Lebih utamanya tetap dikafani dulu baru disolati. Kenapa kau makruh? Karena bisa jadi itu penghinaan pada mayit. Mayit terhina dalam keadaan terbuka auratnya, namanya istirah bil mayit.
Kemudian yang keempat wa dafnuhu wa rabi'uha dafnuhu ay fi qabrin. Yang keempat yaitu mengkuburkan mayit. Ini kewajiban kita yang masih hidup. Pertama memandikan, terus mengkafani, kemudian menyolati, kemudian mengkuburkan. Amal kafir, adapun orang kafir, orang non muslim, fala yajibu ghusluhu, maka tidak wajib dimandikan, langsung dikubur juga boleh. Tapi kalau dimandikan bagaimana hukumnya? Berhuwa jaizun mutlaqan, hukumnya boleh-boleh saja, enggak dilarang. Tapi kalau mau langsung dikuburkan juga tidak masalah, kita enggak dosa. Paham? Nah, mau langsung dikuburkan juga tidak masalah. Kalau dimandikan bagaimana Pak? Memandikan jenazah kafir? Ya boleh. Sawa kana dzimmiyan aw ghairi, baik kafirnya kafir dzimmi atau kafir harbi. Wala tajuzu sholatu alaihi, dan tidak diperbolehkan menyolati mayit. Fa innaha haramun mutlaqan. Enggak boleh menyolati mayit kafir karena hukumnya haram mutlak. Haram mutlak, enggak bisa ditawar. Kalau seorang zina meninggal keluarganya, saking yakinnya dengan doanya orang Islam sampai diundang, Pak tolong keluarga saya ini meninggal dunia, tolong disolati. Berangkat aja. Kalau saya berangkat aja nyolat di sana, ya sholat sunnah mutlak, sholat apa yang penting kelihatan sholat. Yang penting niatnya bukan sholat jenazah. Yang penting niatnya nggak sholat jenazah. Nah, menghormati sama yang satu musibah. Kok sholatnya pakai ruku sujud Pak? Ini mayitnya ini nggak tahu jalannya, harus dituntut. Kasih alasan yang masuk akal. Kelihatannya nyolati ya. Yang penting kan tergantung niatnya. Sholatnya kalau niatnya sholat jenazah itu dosa sampai mayatnya kafir kalau disolati. Ini haram mutlak, nggak bisa ditawar. Wa in kana dzimmiyan, walaupun kafirnya kafir dzimmi, apalagi harbi. Kafir dzimmi yang tetanggaan dengan kita, baik sama kita aja kita nggak boleh nyolati. Apalagi kafir harbi yang memang benar-benar musuhi ke Israel. Itu ya harbi. Au murtadan, atau murtad. Jadi seorang muslim yang keluar dari Islam, maka orang seperti itu tidak boleh atau haram hukumnya kita menyolatinya. Jadi mantan orang Islam. Wa yajibu takfinu dhimmi wal mu'min wal mu'ahad wa dafnuhum wa takfinu ha'ula'i thalatha fi baitil mal. Fa illam yakun fa alaina haitsu mala lahum wa lam yakun lahum man talzamuhu nafaqatuhum rifa'an bi dhimmatin wa ahdin wa amanin. Tapi kalau kafir dhimmi, orang kafir yang tetangga dengan kita, mau hidup bareng-bareng dengan kita, baik dengan kita, tidak musuhin kita, maka orang kafir seperti ini pertama dimandikan boleh, ya kan? Dimandikan boleh. Terus mengkafaninya bagaimana Pak? Hukum mengkafaninya juga wajib. Kalau kita punya tetangga kafir tapi ini yang mau hidup bareng dengan kita, tetap wajib mengkafaninya sebagai bentuk kebaikan dia sama kita, ya kita juga baik sama dia. Memandikannya boleh, mengkafaninya boleh, tapi tidak boleh menyolati. Boleh. Kalau nyolati ya kayak tadi, niatnya nyolati orang-orang Islam yang meninggal pada hari ini, ya, gitu
itu saja diumumkan, jangan ke mayit tadi. Atau ragu-ragu ini mayit Islam bukan. Jadi niatnya usolli ala hadzal mayyit in kana muslimah. Kalau saya nyolati mayit ini kalau Islam, enggak Islam ya enggak. Itu ada koyetnya. Kemudian selanjutnya wal mu'ammin wal mu'ahad, jadi kafir dhimmi, kafir mu'amman, kafir mu'ahad, kan wajib selain memandikan boleh ya, mandikannya boleh, kafaninya wajib karena itu harga diri. Kalau nggak dikafani kan terbuka auratnya. Itu kita wajib menjaga harga diri dengan kafaninya. Kemudian wadafnuhum, kita juga wajib menguburkannya, nggak boleh sembarangan ditaruh. Jenazahnya wajib dikuburkan. Wa takfinu haula'i tsalasi baitul mal. Mengkafaninya dari uang mana? Ya, uang baitul mal, APBD kalau zaman sekarang. Masalahnya kafir sekarang ini keputusan Rasul masailnya itu tidak kafir dhimmi, tidak mu'amman, tidak mu'ahad. Kafir yang nggak tahu, yang nggak jelas. Karena kafir dhimmi itu ya negaranya Islam, kemudian dia bayar pajak. Orang Islamnya enggak, ya sekarang enggak. Indonesia ini yang bayar pajak enggak cuma orang Kristen saja, orang Islam juga bayar pajak, masalahnya. Jadi untuk istilah kafir ini enggak cocok aslinya. Kemudian sholatu alaihi wa dafnu, dan menguburkannya. Jadi, ada pertanyaan? Silakan. Far'un wa i'lam annal mu'an, adapun biaya kau juratit taksil, biaya memandikan mayit, wa thamanil ma, biaya membeli air, wal kafan, biaya kafan, wa ujratil hafr, dan biaya membayar tukang dari kubur, wal hamil, biaya orang yang mengangkat jenazah. Itu biaya loh, ya kan? Tapi orang-orang kita nggak ada biaya, bismillah ta'ala, luar biasa. Aslinya itu biaya semua. Biaya memandikan, biaya membeli air, biaya mengkafani, biaya menggali kubur, biaya mengangkat jenazah. Itu semua diambilkan fi birkatil mayit, diambilkan dari harta tinggalan mayit. Lakin bakal tidak bihakim bil alaqah bin nafsil kadir kahkan zakat allati wajibat. Nah, itu pertama kali tinggalannya mayit, warisannya itu untuk ini dulu, jangan dibagi dulu. Selesaikan dulu hal-hal yang diperlukan untuk jenazah. Mulai memandikan, itu berapa orang yang memandikan, bayar semua. Airnya itu kalau beli, ya berarti dibeli berapa. Wal kafan, kain kafannya juga beli. Wa ujratil hafri, dan biaya menggali kubur itu juga kasih dari harta tinggalan mayit. Wal hamal, biaya mengangkat jenazahnya mayit itu ya diambilkan dari harta tinggalan mayit pertama kali yang digunakan untuk hal itu. Hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, gitu. Kemudian setelah itu baru kemudian hal-hal yang berkaitan dengan tinggalannya mayit. Apa? Kazakatil lati wajabat fiha, seperti zakat. Mayit ini selama hidupnya nggak pernah zakat, maka harta tinggalannya untuk zakat dulu, bayar semua zakat-zakat yang lain dibayar. Kemudian wal marhun, gadian, mayit punya barang yang pernah digadikan, punya utang sekian, ya utangnya bayar dulu, gadiannya ambil. Wal jani, atau
pernah jani itu jinayah jani pernah mencelakai orang gitu ya, minta ganti rugi, bayar dulu. Oh gitu. Fa'idama tasyasun, ketika seseorang mati umum itu maka dimeremkan matanya dimeramkan, dipejamkan. Li'alla yaqahu manzaruhu, tujuannya apa? Agar pandangannya ini tidak buruk. Maksudnya kalau orang takziah itu kan dilihat mukanya jadi jelek, kalau berubah atau apa itu kan jadinya jelek, dipejamkan saja. Wasyadda lihyahu bi'isabatin, ya ini orang mati, ya kan? Pertama kali matanya dipejamkan. Yang kedua, jenggotnya ditali. Ini syadda lihyahu bi'isabatin aridatin turbatu fawqa ra'si, diikat dari sini ke sini, tali pakai kain, biar mulutnya ini tidak tidak mangap. Nah, ikat. Li'alla yabqa famuhu mufattahan, agar mulutnya tidak terbuka. Wa yuyinat mafasiluhu dan ros-rosan tubuhnya itu dilemaskan. Fayurdu sa'idahu ila adubihi, maka dikembalikanlah sa'idahu ila bahasa ya itu. Fayurdu sa'idahu, maka dikembalikan hastanya ila adubihi, pada lengan atasnya. Pangkal lengan itu mana? Ini siku. Nah, ini kan gini, dikembalikan lagi. Jangan ditekuk. Ya, jangan ditekuk. Kemudian wasaqahu ila fakhidhi, dan betisnya ke ini kumpul ya. Jadi digerak-gerakin Pak, digerak-gerakin tangannya biar nggak kaku. Ini sebelum ketika baru meninggal, digerak-gerakin biar lemas biar nggak kaku. Kemudian karena ketika orang baru meninggal itu tegang, ya tegang karena saking mungkin sakitnya dicabut, itu semua ototnya itu ya tegang semua. Nah, itu di kakinya juga di betis ya, betisnya ditempelkan ke pahanya.
Itu dilemaskan. Kemudian ila wafakti ila asabihi Toma tamu dua talinu asabihu tashilan liwusbihi wa takfinu fa'in fil badani ba'da mufaraqati ruh baqiyatul awati fa'idhalayyan al-mifsal hina idin lanat wa illa falayakun kutaliruha ba'du. Ketika meninggal Fa'in jika di tubuhnya setelah dicabutnya roh itu ada panas-panasnya, ya kan? Fa'idan royinat al-mifsal. Ketika tubuhnya masih hangat, itulah tubuhnya dilemas-lemaskan, tangan-tangannya digini-gini. Ketika tubuhnya masih hangat, baru saja rohnya dicabut, itu dilemas-lemaskan. Kemudian wa'ila jika sudah dingin, ya maka jangan, nanti malah patah nanti, kasihan. Terus waruzi'at fiya bumul lima tafiha, dan pakaian yang dipakai itu dicopot. Pakaian yang dipakai jenazah itu coba-coba dicopot. Kenapa? Karena dianau yusri'u ilaihil fasad, karena akan mudah cepat rusak, jadi sayang. Karena bagaimanapun pakaiannya itu juga hartanya mayit, tinggalannya mayit, maka dijaga biar tidak rusak. Tsumma sutira kulluhu illam yakun muhriman binusukin. Jika dia bukan dalam keadaan ihram, tidak dalam keadaan ihram, maka semuanya ditutup. Jadi kalau ihram maka nggak boleh ditutup, kepalanya nggak boleh, tubuhnya nyamping gitu, biasanya seperti orang ihram. Ilam yakun muhriman binusukin bithaubin khafifin, dengan pakaian yang tipis. Wayaj'alu tarafahu tahta ra'si, dan ujung dari kainnya tadi itu ditaruh di bawah kepalanya dan kedua kakinya. Jadi kainnya agak panjang. Yang agak panjang ini kepalanya mayat di sini, kakinya di sini, maka kainnya harus gini, kan gitu. Kemudian kainnya tadi ditaruh, diselempitkan di bawah kepalanya mayat. Ialah yang kasyifa agar tidak terbuka. Ini kalau kita kipas kan lebar, maka harus kainnya tadi ditaruh di kepalanya mayit biar tidak gerak-gerak. Wa sukila batnuhu, dan perutnya dikasih ban. Perutnya mayit dikasih beban, tapi tidak menggunakan Quran. Biwairi mushafin, tanpa Quran. Jangan Quran yang digunakan aruf di perutnya jenazah, jangan. Perutnya ditaruh sesuatu biar tidak melengkung. Gitu. Contohnya di sini tamir atin seperti kaca, warna wihya atau yang lainnya. Min anwa'il hadid, dari macam-macam barang yang agak berat, yang besi yang tapi yang nggak terlalu berat. Taruh di atas atau patah, tapi di sini min anwa'il hadid, besi. Li'alla yang tafiqo wa qadha wa dhalika binahwi isyrina dirhaman, dengan kira-kira 20 dirham. 20 dirham. 1 dirham itu berapa gram? Ya kira-kira, atau batu bata juga boleh, tapi yang bobotnya itu sekitar 20 dirham. Setelahnya 1 dirham itu ada berapa?
Dirham. 1 dirham itu ada 2,7 gram satu aja 3 lah ya. Ini 2,7. Dapat kilo 2715 2715 berapa kali kilo? 5 kilo. 2715 5 on kali 5 on ya Pak? Itu gram kan? Gram. ya 2,715 gram. Ini 1 dirham itu 2,715 Gram. berarti dikali 20 ya 5,4 Ya. berarti 5 On. 5 on ya 5 bukan 5 kilo berapa ya? Habis gram kan on Aja. dulu. Kan? Habis gram on dulu. Ya, kita itu 54,3 Bukan 500 ya Pak? Iya bener. Berapa 500? 5,4 doang. Ya enggak Iya lah. gram ya. 3 kali nah makanya kalau dibulatkan 3 kali 20 kan 60 60 gram itu berapa? Gak sampai 60 gram 60 gram, 100 gram ini 1 kilo. Hah? 100 gram itu 1 kilo. 1. Oh. berarti setengah kilo On. setengah Serat 100 gram itu on. Ya on dulu ya bener. 100 gram 1 on. berarti nggak ada 1 on setengah on Berarti ringan teman ya. ya itu ditaruh di mulutnya mayit Kurang miskinnya enggak. Syarat doang kali ya Ustaz. Ya. Maksudnya gitu ya. Nah, masa itu kan tujuannya biar perut tidak itu kan. nah, kalau kasih tujuannya ini di ala yang tafifo intafafo itu apa sebentar bacanya. Kalau tujuannya perut biar jangan lembung kan juga ngefek kalau Intafafo gundul ya salon ngayak kan. membusuk membengkak ya supaya perutnya tidak melembung. Tapi kalau melembung kalau berat segitu kan kalau logikanya kan kayaknya enggak harusnya enggak ngefek kan. Lo sama kilo aja. nah kilo kalau hitungannya kilo mungkin iya. Kalau itu kan belum nyampe ke kilo baru on. Hah? Habis gram tuh on atau kilo dulu? Se Kalian mungkin setengah kilo kali ya. 1 dirham itu 2,715 gram. Berarti kan anggapannya 3 gram gitu kan ya. 3 gram kali 20 60 gram itu berapa? Ya benar on dulu iya. Masanya 1 kilo itu 1000 gram. Berarti ya Berarti setengah on. Iya. setengah on. Ya makanya kalau tujuannya itu kan kalau logikanya harusnya nggak ngefek ya. Nah, ini tujuannya itu di sini sih dia yang ini kan binahwi ya. Binahwi ini ukuran yang tidak pasti, kira-kira. Binahwi isrina dirhaman, kira-kira sekitar 20 dirham. 1 dirham. Kalau proses sampean dia kan tambah gede ya setengah kilo saja. Atau kalau masih itu ya sekilo kan gitu. Sekiranya perutnya mayat itu tidak membusuk dan mayatnya juga tidak kesakitan. Wah orang ngomong. timpen. Soalnya mayat itu merasakan sakit sebagaimana orang hidup. Nggak ngomong lagi. Kata Lia sampean tinggalin mayat. Terus warafun anil ardi ala saririn, sunnahnya lagi jangan ditaruh di Lantai. tanah, taruh di atas dipan.
Itu tujuannya apa? Aunahwihi,